Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM 2032361 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia dengan jurnal Islamic Studies Journal. Volume dan halaman, volume 2 nomor 1 halaman 134 hingga 147. Tahun terbitnya 2014 dengan penulis Diki Wiryanto, reviewer Nur Alia, tanggal reviewer 23 Maret 2024. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Pada artikel ini, latar belakangnya yaitu membahas tentang perubahan beberapa kurikulum di Indonesia dan yang melatar belakangi lahirnya pergantian kurikulum di Indonesia. Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1947 hingga saat ini. Yang menyebabkan perubahan kurikulum ini yaitu karena adanya perubahan kebijakan, faktor politik, kebutuhan, dan banyak faktor lainnya yang menyebabkan perubahan kurikulum di tanah air. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian pada artikel ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka, analisis historis, dan deskriptif. Studi pustaka yaitu kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis atau disebut dengan pengumpulan data yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Analisis historis yaitu analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan sejarah transformasi kurikulum di Indonesia dari zaman kerajaan hingga zaman modern, serta untuk memunculkan kelebihan dan kekurangan dari berbagai model kurikulum yang telah diterapkan, seperti kurikulum 1994, kurikulum CBSA atau cara belajar siswa aktif, kurikulum berbasis kompetensi atau disebut juga dengan KBK atau sering dikenal juga dengan kurikulum 2004, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP atau disebut dengan kurikulum 2006. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami perbedaan jenis-jenis kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia, seperti kurikulum mata pelajaran yang dilindungi, kurikulum bidang studi, dan kurikulum inti, serta menganalisis ciri-ciri dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran pada setiap kurikulum tersebut. Untuk kesimpulan pembahasan pada artikel ini yaitu pada historis kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia memiliki banyak hal yang mempengaruhi, seperti pada abad ke-13 akibat perdagangan internasional. Karena banyaknya pedagang-pedagang asing yang masuk ke Indonesia seperti sekelompok dari Gujarat India yang telah memeluk agama Islam. Pada saat itu, terdapat 3 sistem pendidikan. Yang pertama, pendidikan langgar, yaitu di mana pelajaran diberikan diawali dengan membaca Al-Quran. Pelajaran yang diberikan secara individual, meskipun beberapa murid bersama-sama bersila menghadap guru. Pelajaran diberikan antara 1-2 jam sehari pada pagi atau petang hari. Yang kedua yaitu sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan pesantren dapat dikatakan lanjutan daripada sistem pendidikan langgar, di mana setelah mendapatkan pelajaran elementer keagamaan di langgar-langgar, pelajaran dilanjutkan sebagai santri atau murid pada pondok pesantren. Pelajaran dilakukan secara individual dalam suatu ruangan atau bilik-bilik yang terpisah dengan pengawasan guru-guru mereka.
sebagai pelajaran utama yaitu tentang dogma keagamaan atau disebut dengan usuluddin, yaitu dasar kepercayaan dan keyakinan Islam. Kemudian fikih. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan madrasah, mulai mempelajari ilmu-ilmu tentang keduniawian seperti astronomi dan ilmu obat-obatan. Tingkat pendidikan madrasah adalah setingkat dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Namun, sebutannya pada saat itu ialah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Seiring berjalannya waktu, kurikulum mengalami perubahan sejak tahun 1947, 1968, 1975, 1984, 1994, CBSA, KBK, KTSP, dan hingga saat ini. Yang pertama yaitu 1947 merupakan kurikulum pertama di Indonesia sejak kemerdekaan. Setelah kemerdekaan untuk melayani kepentingan masyarakat. Yang kedua 1968, yaitu kurikulum dikenal dengan pengelompokan mata pelajaran dengan satu dan yang lainnya, dilakukan secara kolerasional atau penggabungan antara satu dengan yang lainnya. Materi yang dibahas secara teoritis dan belum terikat dengan kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu 1975. Kurikulum ini di mana setiap mata pelajaran siswa ditekankan untuk mencapai suatu tujuan dan guru juga harus mencari cara bagaimana agar peserta didiknya dapat mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan instruksional dan pada kurikulum ini menganut sistem prosedur pengembangan sistem instruksional atau disebut dengan PPSI. Yang keempat yaitu 1984 merupakan satu kurikulum untuk menyempurnakan kurikulum 1975 yang berasumsi bahwa pendidikan adalah wadah atau tempat proses belajar mengajar berlangsung secara dinamis. Yang kelima yaitu 1994 kurikulum untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya yaitu tahun 1984. Kurikulum yang mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Selanjutnya yaitu kurikulum CBSA atau disebut dengan kurikulum cara belajar siswa aktif. Pada kurikulum ini menekankan pada peserta didik agar menjadi lebih aktif dalam hal belajar seperti mendengarkan, bertanya, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi KBK atau disebut juga dengan kurikulum 2004. Kurikulum ini menekankan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing sehingga mereka bisa merasakan hasilnya sendiri dan dapat maju ke tahap selanjutnya sesuai kecepatan dan kemampuan mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP dan sering dikenal juga dengan kurikulum 2006. Merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004. Kurikulum ini lahir dari daerah dan tidak semua urusan pendidikan itu berasal dari pusat dan menjadi sebagian tanggung jawab daerah. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan pada artikel yang saya review ini. Kekurangannya yaitu kurang mendalamnya analisis dampak dan efektivitas dari setiap model kurikulum. Yang kedua yaitu tidak mencantumkan daftar pustaka. Sedangkan kelebihannya memaparkan secara jelas mengenai historis kurikulum di Indonesia dan menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami oleh pembaca. Baiklah, hanya ini hasil review yang saya lakukan pada artikel yang berjudul Perspektif Historis Kurikulum di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.